Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Seperti kemarin, kita sudah mulai mengenal tentang himpunan. Sekarang kita akan belajar tentang cara penyajian himpunan. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan nih. Tapi yang kalian lihat itu makanannya atau cara penyajiannya? Ya, cara penyajiannya. Ada yang dibungkus atau yang disajikan dengan daun pisang, ada juga yang disajikan di nampan besar, ada juga yang disajikan secara bersusun ya, yang seperti di rumah makan Padang itu. Oke, nah himpunan juga punya cara dalam penyajiannya. Contohnya seperti ini. Ada 3 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama adalah enumerasi atau dengan cara mendaftarkan anggota. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Lalu yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Jadi, meskipun satu himpunan ya, itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara atau disajikan dengan beberapa cara gitu. Yaitu ada 3 cara yang seperti tadi disebutkan. Yang pertama, enumerasi, mendaftarkan anggota. Nah, misal di sini himpunan bilangan asli. Kalau mendaftarkan anggotanya berarti kita tinggal sebutkan saja anggotanya. Jadi kita tulisnya A sama dengan pakai kurung kurawal ya. Bilangan asli itu berarti dari angka berapa? Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Contoh lain lagi, himpunan bilangan prima. Nah, kita daftarkan anggotanya, kita sebutkan anggotanya. Berarti P, misalkan ya, himpunan P itu untuk bilangan prima sama dengan 2 kurung kurawal, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat antara 0 sampai 6. Nah, anggotanya itu berarti misalkan kita sebut himpunan C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena kan angkanya antara 0 sampai 6, berarti yang ada di antara 0 dan 6 itu angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, himpunan huruf pembentuk kata pingpong ya. Misal D sama dengan, nah ini ada huruf P, ada huruf I, ada huruf N, G. Nah, di sini kan ada huruf P lagi kan? Tapi di sini kita sudah tuliskan huruf P-nya di sini. Ini kan P di sini, ya kan? Kita udah tuliskan di sini huruf P-nya di sini. Jadi kita tidak usah tulis P lagi. Jadi kita langsung huruf apa? Yang enggak ada. Nih, huruf O. Jadi huruf O di sini kita simpan. Huruf N yang ini sudah ada di sini. Huruf G di sini juga sudah ada di sini. Jadi kita hanya menuliskan huruf P, I, N, G, O. Seperti itu. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di sini ada A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini himpunan yang dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, kalau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, berarti kita ubah menjadi bentuk seperti kata-katanya gitu. Jadi kan ini himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kira-kira bilangan apa ya? Gitu. Nah, di sini A itu adalah himpunan bilangan asli, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Karena bilangan asli itu dari angka 1 sampai seterusnya, sampai tak hingga.
Nah, ada lagi di sini P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kira-kira P ini himpunan bilangan apa ya? Nah, P adalah atau P sama dengan himpunan bilangan prima. Nah, ini menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, ya kan? Jadi, seperti kebalikannya dari mendaftar anggota, kayak gitu. Lalu ada lagi C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka C itu bilangan apa kira-kira? Tadi kan bilangan asli nih, ya kan? Bilangan asli bisa. Kamu bisa menuliskan C sama dengan bilangan himpunan C sama dengan himpunan bilangan asli sampai 5 misalkan. Boleh kamu tuliskan seperti itu. Atau juga bisa tuliskan C sama dengan himpunan bilangan bulat antara 0 sampai 6, ya kan? Antara 0 sampai 6 berarti kan diantaranya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini kalau misalkan kita punya C 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa menyebutkan dia himpunan bilangan asli 1 sampai 5, bisa juga kita sebutkan himpunan bilangan bulat antara 0 sampai 6. Lalu D sama dengan, nah ini PINGO. Nah, ini kata-katanya seperti apa nih? Bisa juga kan seperti yang tadi, bahwa D adalah himpunan huruf pembentuk kata pingpong. Atau misalkan kata apa yang kira-kira bisa menjadi huruf dari huruf PINGO. Nah, itu bisa juga. Yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, ada contoh di sini. A sama dengan X. Sebentar. Sini ya. A sama dengan X. Di sini kita ubah warnanya, bisa nggak ya? Aduh, kok nggak bisa ya? Ya udah langsung gini aja ya. X ini yang garis ini itu artinya di mana X itu kurang dari 5, X adalah bilangan cacah. Nah, di sini kan bilangan cacah katanya. Kalau bilangan cacah itu berarti kan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan. Nah, karena ini bilangan cacah yang kurang dari 5, berarti kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan 0, kan bilangan cacah ya, dari 0 kan, 1, 2, 3, 4, kan sampai 5, berarti 5-nya kita tidak ajak. Tapi kalau misalkan nih, misalkan ada tanda begini di bawahnya, jadi seperti ini nih, tanda seperti ini. Nah, itu kita bisa ajak tuh, jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya ada contoh seperti ini. Ada 3 contoh ya. Yang pertama A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini. Nah, A sama dengan X, di mana X adalah bilangan asli. Jadi, kita harus lihat dulu nih, isi anggota ini itu bilangan apa. Kalau kita lihat kan, dia dari angka 1 sampai hingga berurutan, berarti dia adalah bilangan asli gitu. Jadi, ini gampang, tinggal X-nya itu adalah bilangan asli gitu. Paham kan? Lalu yang kedua kan ini 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini dia bilangan apa? Dia adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11 itu bilangan prima. Tapi tidak seperti yang A, tidak seperti himpunan A. Kalau himpunan A kan hanya bilangan asli, udah gitu aja.
Nah, kalau yang P ini dia tidak seterusnya. Ada rentangnya 2 sampai 11. Jadi bisa kita tuliskan X di mana X dia kurang dari 12 atau bisa juga kamu sebutkan kurang dari 13 karena 13 itu bilangan prima juga kan, tapi tidak diajak kan. Bisa juga kamu sebutkan seperti itu, kurang dari 12 atau kurang dari 13 dan X adalah bilangan prima. Ya, ini adalah bilangan prima. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, di sini C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan apa ini? Ya, ini adalah bilangan cacah atau bilangan asli juga bisa. Nah, sekarang di sini contohnya seperti yang sebelumnya, ya kan? C ini kalau misalkan simbol C biasanya sih simbolnya adalah bilangan cacah. Kalau untuk bilangan bulat biasanya dia simbol himpunannya itu B ya, untuk himpunan bilangan bulat. Lalu untuk himpunan bilangan asli ya ini A, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan prima P gitu. Ya. Jadi kalau di sini C berarti kita sebut aja dia himpunan bilangan cacah. Nah, karena dia angkanya 1 sampai 5, berarti dia rentangnya kan antara 0 sampai 6 kan. Jadi kita tulisnya seperti ini. Jadi X nih, X yang ini ya, X itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia X-nya itu ada di antara 0 dan 6. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini di video ini bisa dipahami ya tentang cara penyajian himpunan. Jadi dia punya 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya, lalu menyebutkan sifat yang dari anggotanya itu. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, seperti halnya matematika, hidup juga punya banyak cara dalam menyelesaikan masalah. Jadi, apapun masalah kamu, tetap semangat. Masalah matematika bisa kamu selesaikan dengan mudah. Pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.